Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 11 IPS 3, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat dalam belajar matematika. Baik anak-anak, hari ini materi minggu kedua yaitu barisan dan deret aritmatika. Minggu kemarin saya sudah sempat kirimkan video barisan dan deret aritmatika dan saya akan mengulang kembali supaya kalian bisa lebih paham. Baik anak-anak, kita mulai saja. Oke, pengertian barisan dan deret. Barisan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Barisan suku ke-1 sampai suku ke N dituliskan dengan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu UN. Lalu kalau deret adalah penjumlahan. Ya, jadi nanti ada barisan, ada deret. Kalau barisan hanya pakai tanda koma, kalau di deret penjumlah. Jadi ada U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dan seterusnya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh barisan aritmatika. Apa sih ciri-ciri barisan aritmatika? Barisan aritmatika mempunyai ciri-ciri beda, yaitu antara suku yang pertama, tadi kita sudah bahas U1 ya, yaitu antara suku yang pertama dengan suku yang kedua, dan antara suku kedua dan suku ketiga itu selalu bedanya sama gitu ya. Jadi kalau dari 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13 dan seterusnya itu bedanya sama, yaitu di sini bedanya 3 ya, tergantung soalnya nanti bedanya bisa macam-macam. Dan bedanya itu nggak selalu dalam bentuk positif. Contoh yang kedua, 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Dia bilangannya makin mengecil. Nah, berarti di sini bedanya adalah min 5. Ya, 25 dikurang 30 di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Saya hapus. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke rumus barisan aritmatika. Rumus barisan aritmatika di sini adalah saya kasih keterangan dulu ya. Tadi U1 adalah suku yang pertama ya, A itu adalah suku yang pertama, B itu adalah beda, dan N itu adalah banyaknya suku. Baik. Sekarang kita lihat. Di sini U1 udah jelas A ya. U2 kamu langsung saja buat di sini, sebenarnya U2 itu adalah A tambah 2 dikurang 1 dikali B. Jadi A tambah B. Lalu U3 di sini adalah A tambah 2B. U4 adalah A tambah 3B. Sekarang udah kelihatan ya polanya. Jadi ketika U3 berarti A tambah 2B. Oh, B-nya berkurang 1. U4 A tambah 3B. U5 A tambah 4B dan seterusnya seperti itu. Jadi akhirnya kita bisa mendapatkan rumus bahwa UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Seperti itu. N itu adalah banyaknya suku ya. N itu banyaknya suku. Jadi ada berapa banyak sukunya itu adalah N ya. Seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih atau beda antara dua suku yang beraturan selalu sama. Oke. Selanjutnya, saya berikan contoh ya. Di sini ada diberikan suku ke-8 dan tentukan suku ke-8 dan ke-20 ya. Jadi di sini saya punya deret min 3, 2, 7 dan 12 seperti itu ya. Min 3. Berarti kita bisa tahu ya, suku yang pertamanya berapa? Iya, suku yang pertamanya adalah min 3. Kita lihat coba. Ya, oke, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. A-nya adalah min 3. Lalu B-nya adalah
2 dikurang min 3. Selalu yang kedua dikurang yang pertama ya. Yang kedua dikurang yang pertama. Suku kedua. U2 dikurang U1. Itu sama dengan bedanya. Selalu yang kedua dikurang pertama. Jadi 2 dikurang min 3. Maka kita dapat bedanya adalah 5. Seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan mencari suku ke-8. Suku ke-8 adalah A tambah 7B. Ya, A tambah 7B. Jadi tinggal kita masukkan saja U8 adalah A tambah 7B. Nah, selanjutnya U8 sudah dapat, maka tinggal kita masukkan A-nya dengan min 3, 7 dikali B-nya dengan 5. Jadi hasilnya adalah 32. Ketika ditanya suku ke-20 pun sama ya. Ketika ditanya suku ke-20 A tambah 19B. Berarti A-nya min 3 tambah 19 kali 5 sama dengan jumlahnya adalah 92. Paham anak-anak untuk mencari suku ke-8 dan suku ke-20? Baik, saya akan lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Diketahui barisan aritmatikanya ini ya. Di sini ada min 2, ada 1, ada 4, ada 7, dan ada 40. Baik, kita analisa ya satu-satu apa saja sih yang diketahui. Oke. Apa saja yang diketahui? Yang pertama, yang jelas A-nya adalah min 2. Ya. Yang pertama A-nya adalah min 2. Yang kedua, Yang kedua adalah B-nya. Ya, tadi sudah sepakat bahwa B-nya adalah 1 dikurang min 2. Jadi B-nya adalah 3. Selanjutnya UN. Nah, di sini ada suku yang terakhir ya. UN itu adalah suku yang terakhir yaitu 40. Ingat ya anak-anak ya. Jadi suku yang paling terakhir adalah UN, yaitu di sini di soal ini adalah 40. Selanjutnya kita akan mencari N-nya. Ya, kita akan mencari banyaknya suku. Banyak suku itu adalah N. Berarti kita masukkan ke rumus UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Nah, B-nya ini enggak ketulis ya. A tambah N min 1 kali B. Berarti UN-nya kita masukkan, kita jadi 40 gitu ya. Lalu A-nya itu adalah min 2. N-nya kita nggak tahu, lalu min 1 dikali 3 B-nya. Lalu di sini kita masukkan ya. Berarti 40 sama dengan di sini 3 dikali N ya, 3 dikali N, 3N dan min 1. Jadi di sini kamu tulisnya gini nih ya. N-nya kali 3 kan, 3N. Min 1-nya dikali 3, jadi min 3 ya, min 3. Lalu ditambah min 2, makanya didapatlah di sini 3N min 5. Begitu ya. Oke, paham ya. Selanjutnya, nah 3N min 5-nya pindah ya, atau min 5-nya pindah ke ruas kiri jadi 45, maka N-nya di sini adalah 15. Seperti itu. Dapat N-nya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Jadi ini ya, bagian di sini yang perkaliannya harus dipahamin ya. N dikali 3, lalu min 1 dikali 3. Makanya didapat ini 3N min 3. Min 2-nya dapat. Seperti itu. Baik, tidak saya hapus ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini banyaknya sukunya adalah 15. Contoh soal berikutnya adalah di sini diketahui suku ke-5 dan suku ke-8 berturut-turut adalah 17 dan 26. Tentukan suku yang ke-20. Kita bisa langsung jawab, nah, suku ke-5 itu adalah A tambah 4B ya, U5. Jadi di sini U5 langsung bisa kejawab di sini A tambah 4B. Ingat ya, jadi hanya berkurang di B-nya saja. Jadi kalau di sininya 5, maka B-nya di sebelah B-nya 4. Begitupun juga dengan U8. U8 A tambah 7B sama dengan 26 ya. Selanjutnya
Kita jangan lihat dulu ya U20-nya karena ini belum harusnya ya. Selanjutnya dari A tambah 4B sama dengan 17 dengan A tambah 7B sama dengan 26, ini kita eliminasi ya. Kita eliminasi, maka didapat B-nya sama dengan 3. Lalu kita cari lagi untuk mencari A-nya ya. Saya yakin kalian udah pada bisa ya eliminasi dan substitusi ya. Nah, ini dipakai nih di materi ini ya, eliminasi, persamaan eliminasi dan substitusi kan sudah kita pelajarin di kelas 10 dan SMP juga sudah. Akan dipakai ini ya. Jadi sudah dapat B-nya 3, lalu masukkan B itu ke salah satu persamaan. Saya masukkan ke persamaan 1, yaitu A tambah 4B sama dengan 17. A tambah 4 dikali 3, B-nya diganti dengan 3 sama dengan 17, maka didapat A-nya sama dengan 5. Seperti itu. Sudah dapat A-nya 5, sudah dapat B-nya 3, baru kita masukkan di sini U20-nya ya. Ini U20-nya berarti 5 tambah 19 kali 3. Jadi ini tadi nanti munculnya U20 tadi barengan, padahal nanti ngerjainnya bagian belakang. Karena yang ditanya adalah suku ke-20. Seperti itu. Ya anak-anak. Baik, sudah bisa dipahamin ya. Jadi intinya di sini ketika ada dua persamaan diketahui, maka dua persamaan tersebut kita eliminasi dan kita substitusi untuk mencari nilai A-nya dan B-nya. Setelah dapat nilai A dan B-nya, baru kita masukkan A dan B tersebut ke suku yang ditanyakan. Dalam hal ini di contoh soal ini adalah suku ke-20. Oke, baik. Saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini di contoh berikutnya adalah suatu bioskop mempunyai 15 buah kursi ya, di baris terdepan. Jika banyak kursi pada baris berikutnya selalu bertambah 7. Berapa banyak kursi pada baris ke-15? Ada yang bisa tahu apa saja sih yang diketahui di soal ini? Ya, 15 itu sebagai apa anak-anak? Oke, betul, 15 itu adalah sebagai suku yang pertama ya. Suku yang pertama 15. Lalu 7. 7 itu sebagai apa? Ada yang tahu? Oke, 7 itu adalah bedanya ya. Lalu 15 itu apa? 15 itu adalah n-nya ya. Jadi di sini n-nya itu sama dengan 15 ya. Baik, bisa dipahamin ya. Oke. Baik. Yang ditanya berarti kursi pada baris ke-15. Selanjutnya kita masukkan nih U15. U15 itu kan rumusnya A tambah 14B. Yaitu A-nya kita ganti dengan 15, B-nya kita ganti dengan 7. Seperti itu. Jadi 15 ditambah 14 kali 7. Lalu di sini kita cari lagi, hasilnya adalah 113. Maka jawabannya berapa banyak kursi pada baris yang ke-15 adalah 113 kursi. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah. Jumlah deret aritmatika. Ya. Jumlah deret aritmatika. Nah, ini jumlah deret aritmatika. Jumlah deret aritmatika itu dilambangkan dengan SN. Ya, dilambangkan dengan SN, yaitu di sini tinggal kamu jumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Lalu di sini ada juga rumusnya. Sebentar. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya SN itu adalah N per 2 dikali A tambah UN, atau bisa juga disebut N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. SN itu adalah jumlah N suku pertama, A-nya itu adalah suku pertama, B-nya itu adalah beda, UN-nya itu adalah suku yang ke N, dan N-nya itu adalah banyaknya suku. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya akan saya langsung berikan contoh soalnya.
Ya, di sini diketahui jumlah 5 suku yang pertama yaitu 2, 5, 8, 11. Yang ditanyakan adalah jumlah 5 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah S5. Ya, 5-nya itu sebagai N. Yang diketahui berarti di sini A-nya 2, B-nya itu adalah 3, ya. Tuh, 8 dikurang 5. Ya, atau bisa juga 5 dikurang 2 sama aja ya, 3 B-nya. Lalu yang ditanya S5. Karena yang ditanya 5 suku pertama. Ya. Di sini tinggal kita masukkan rumusnya adalah SN adalah N per 2 ya, N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. N-nya kita ganti dengan 5 ya. Jadi di sini 5 itu sebagai N. Jadi 5 per 2 kali 2 kali 2 tambah 5 kurang 1 kali 3. Maka di sini jawabannya adalah S5-nya adalah 40 ya, seperti itu. Oke, bisa ya, saya yakin bisa kalian ya, tinggal hanya memasukkan ke rumusnya. Untuk soal contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua di sini oke, di sini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan jumlah bilangan kelipatan 4 kurang dari 100. Jadi kelipatan 4, Nak. Kalau kelipatan 4 kalau kamu suruh menyebutkan berarti apa aja tuh? Ada 4, 8, 12, 16 ya. Jadi sampai ujungnya itu bukan 100 ya, Nak ya. Jadi ujungnya itu sebelumnya 100. Walaupun 100 itu kelipatan 4 tapi tetap aja ujungnya itu adalah di sini 96 ya, sampai 96. Seperti itu. Oke. Nah, baru kita buat di sini. Berarti di sini diketahui A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah 4 juga. Nah, 96 itu sebagai UN ya, suku yang terakhir. Suku yang terakhir adalah UN. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai N-nya dulu ya. Kita nggak tahu nih nilai N-nya ya. Jadi sebelum ke SN ya, ke sini dulu nih. Ke UN dulu. Yaitu A tambah N-1 kali B. A-nya kita ganti dengan 4. B-nya kita ganti dengan 4 seperti itu. Nah, didapat di sini N-nya adalah 24 ya. Jadi di sini udah didapat N-nya adalah 24. Jadi langkah pertamanya kita cari N-nya dulu ya, Nak ya. Kita cari N-nya dulu, baru dari N-nya itu kita masukkan ke SN seperti ini ya. Jadi dari N-nya dulu kita cari pakai rumus UN ya. Ingat kita pakai rumus UN karena apa? Di sini 96 ini adalah sebagai UN, suku yang terakhir. Ketika N-nya sudah dapat, baru kita masukkan ke SN-nya. N-nya kan 24 ya. Jadi yang ditanya S24. Seperti itu. Tinggal dimasukkan ke rumus. Ya, kita masukkan ke rumus. Di sini ya, ini dihapus dulu. Oke. 24 N-nya berarti dikali setengah, lalu A-nya kita ganti juga dengan 4 ya. A-nya kita ganti dengan 4, 2 kali 4 ditambah N-nya tadi 24 dikurang 1 jadi 23 ya. Dikali 4, B-nya 4. Dan akhirnya didapat hasilnya adalah 12.100. Itu untuk SN-nya. Baik, bisa dipahami ya. Selanjutnya saya berikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah tentukan jumlah bilangan kelipatan 4 antara 50 dan 200. Hampir sama dengan soal yang tadi. Kelipatan 4 berarti kita mulai bukan dari 50-nya tapi dari 52. Lalu lanjut ke 56 sampai yang terakhir angka yang bisa dibagi 4 sebelum 200 yaitu 196. Ya, langkah berikutnya sama saja dengan yang tadi di contoh kedua ya. Kita harus mencari nilai N-nya dulu. Setelah didapat nilai N-nya, maka N-nya itu dimasukkan ke
SN-nya ya. Jadi soal nomor 2 dan soal nomor 3 hampir sama ya. Mencari jumlah kelipatannya. Lanjut, kita masuk ke contoh yang keempat, contoh yang terakhir. Di sini diketahui rumus. Nah, kalau diketahui rumus, UN adalah 5N-3. Tentukan jumlah N suku pertama. Enak nak kalau udah diketahui rumus UN 5N-3 kan kamu butuhnya apa? Butuhnya A kan? A itu adalah U1. Ya tinggal kita ganti aja N-nya dengan A gitu. N-nya dengan 1 gitu. Jadi ketika kamu butuh U1 berarti N-nya kita ganti dengan 1. Jadi 5 kali 1 dikurang 3. Maka di sini A-nya adalah 2 seperti itu ya. Dapatkan A-nya 2 dari sini U1. Dari rumusnya. Selanjutnya kamu mau butuh apa lagi? Kamu butuh B. Butuh B itu kan U2 dikurang U1 ya. U2 dikurang U1. Nah, kita cari. Di sini kita dapat A-nya 2. Lalu kita cari U2 juga. U2-nya 5 kali 2 dikurang 3 jadi 7. Maka didapat B-nya itu adalah B-nya itu adalah 7 dikurang 2 ya. Jadi B-nya ketika kamu udah dapat U2-nya 7, U1-nya 2, maka B-nya di sini tinggal kamu kurang 7 kurang 2 sama dengan 5. Nah, kalau udah dapat A-nya, udah dapat B-nya gampang, tinggal mencari S6 kan? N-nya 6 karena yang ditanya di sini adalah jumlah suku yang ke-6 gitu ya. Jumlah suku yang ke-6. Maka kita cari aja, kita masukkan rumusnya ya. Rumus S6 adalah ini masih rumus yang sama. Kita ganti A-nya dengan 2, B-nya diganti dengan 5 dan N-nya diganti dengan 6. Maka didapat S6-nya adalah 87. Ya, baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita sudah pahamin bagaimana mencari UN dan mencari SN. Saya berharap kalian bisa paham dengan penjelasan saya. Jika ada yang masih belum paham, kalian bisa tanyakan di grup. Ingat ya anak-anak ya, kalian harus aktif, harus belajar mandiri. Walaupun kondisi masih pandemi seperti ini, tolong kalau saya kasih tugas, saya kasih latihan, saya kirimkan video, tolong ditonton sampai habis, dipahami dan dikerjakan soal latihannya. Dan jika masih ada yang belum paham, silakan ditanya. Saya tidak akan pernah tidak menjawab pertanyaan kalian ya. Saya pasti akan jawab. Kalau kalian nggak paham, tanya soalnya ke saya, tanya penyelesaiannya bagaimana jika kalian belum paham. Saya tidak akan marah, tapi justru saya akan marah jika kalian tidak mengerjakan mengerjakan latihannya. Ingat ya anak-anak ya. Jadi tidak akan ada orang yang berhasil dengan malas. Sepinter-pinternya orang kalau malas tetap aja nggak akan sukses ya. Tapi sebodoh-bodohnya orang, tapi kalau dia rajin, dia akan sukses, meraih kesuksesan. Itu pesan saya ya. Jadi tolong dikerjakan latihannya, jangan sampai dikejar-kejar. Terus kalian sudah kelas 2 SMA ya, sudah waktunya kalian memahami diri kalian sendiri dan bertanggung jawab. Baik anak-anak, untuk materi hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan soal latihan dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.